90,2 FM Suara Warga Indonesia. Selamat siang sahabat suara. Hari ini di Nongkrong Bareng spesial ya kan ya. Bareng sama saya Rio Dinata. Dan siang ini setelah kalau misalnya kamu ngedengerin saya siaran pagi, itu kan kosong banget ya kan sama partner saya itu. Kayak gak ada isinya. Siang ini, siang ini obrolan kita bakal isinya daging semua. Pengetahuan gak ada tuh kayak siaran pagi. Mending gini deh, besok-besok gak usah dengerin siaran pagi lagi aja. Karena siang ini di Nongkrong Bareng spesial ini saya ditemani oleh dua orang ahli. Bisa dibilang ahli ya Pak ya. Soalnya dibanding dengan saya nih Pak, ini saya jauh banget nih. Jadi siang ini saya ditemani sama Bapak Harindra Aryobowo. Ini adalah FX dan Investment Head PT Bank OCBC NISP TBK. Dan juga Bapak Saiful Mahyudin, Kepala Seksi Program dan Sistem Kerja Direktorat Pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang. Agak dideketin sedikit Pak. Nah, ditarik aja gak apa-apa. Selamat siang. Jadi Pak, saya manggilnya Pak Harindra atau Pak Rindra atau Pak... Boleh Pak Harindra. Pak Harindra sama Pak Saiful. Ini kan siang ini kita akan ngobrol soal apa ya kalau saya bilang ya, soal keuangan nih Pak. Dimana kan ini adalah hal yang sangat tabu. Kayak bukan tabu ya, ini emang jarang dibahas saja sama Gen Z ya kan ya gitu, sama anak-anak muda sekarang. Karena ya gimana ya, ada duit beli sepatu, ada duit lagi beli kaos, ada duit lagi liburan, ya kan yang kayak gitu-gitu gitu. Nah makanya kayak siang ini kita bakal ngobrol nih sahabat suara gitu tentang bisa dibilang investment, ya bisa dibilang kayak begitu ya Pak ya, tentang investment gitu. Jadi langsung saja kita mulai untuk pertanyaan pertamanya nih Pak gitu. Sewajib apakah menabung? Itu dulu aja Pak, investment ini sewajib apa dulu buat anak muda? Oke, kalau kita lihat sekarang sebenarnya investasi itu kan banyak macamnya ya. Nah, sebab penting kita menabung karena kita itu kadang harus punya rencana keuangan untuk kedepannya, ya. Jadi selain untuk mempersiapkan di hari depan kita harus menabung, tapi kita juga punya namanya investasi lain. Karena kalau hanya menabung kadang itu mungkin hanya kena bunganya kecil, bahkan mungkin dibanding inflasi nggak seberapa gitu kan ya. Tapi cukup penting. Namun lebih penting lagi kita mesti punya namanya investasi selain dengan menabung begitu. Berarti menabung dan investasi itu bisa dibilang dua hal yang berbeda kah Pak? Bisa dibilang dua beda tapi kan satu kesatuan ya. Jadi nama investasi itu bisa dalam bentuk beberapa macam ya. Kita dari menabung, bisa deposito, bisa investasi dalam bentuk emas, dalam bentuk properti, atau misalnya dalam bentuk obligasi seperti itu. Gitu. Kalau di kampung-kampung investasinya anak, salah. Investasi itu macam-macam. Emas ya. Mungkin yang kalau orang-orang di kampung itu yang gampang investasi emas gitu ya Pak ya. Betul. Yang tahu gitu. Nah akhirnya kan kalau misalnya kita ngomong sepenting itu investasi ya nggak ya gitu. Ini kalau dari pemerintah nih Pak ya kan ya. Kebetulan kita ada Bapak Saiful dari Kementerian Keuangan gitu. Caranya untuk bisa memfasilitasi tren investasi ini, apalagi di kalangan Gen Z ini Pak. Terima kasih. Kalau kita melihat memang tren saat ini dan juga dari survei yang sudah diadakan di OJK ya, memang literasi terkait dengan keuangan itu semakin meningkat. Ini anak muda sudah mulai melek investasi yang dulu awalnya kita masih saving oriented, sekarang sudah beralih ke investment oriented. Nah, melihat hal itu, pemerintah menerbitkan instrumen untuk retail ya. Jadi kita ada surat berharga retail, SPN retail. Di sini untuk saat ini yang kita terbitkan adalah sukuk tabungan seri ST015. Ini pemasarannya di bulan 10 November ini sampai 3 Desember. Dan ini
cocok sekali nih buat anak muda ya, karena investasinya itu nominal mulanya itu sangat kecil di 1 juta. Ini kita keliling-keliling ke beberapa kampus, ini juga ada beberapa mahasiswa atau bahkan yang masih sekolah itu juga mulai investasi di sini karena memang nominalnya kecil ya, dari 1 juta. Nah, tuh sahabat suara, udah dikasih tahu sedikit gambaran untuk investasi ya kan ya gitu. Jadi kalau katanya Pak Harindra itu memang sepenting itu, selain menabung, investasi juga penting. Kalau katanya Pak Saiful kayak tadi ada ST015 ya Pak ya. Nanti kalau misalnya kamu pengen tahu lebih lanjut, abis ini bakal kita lanjut terus ngobrolnya. Jadi stay tune terus di Nongkrong Bareng Spesial. Sahabat suara, untuk ST015 sendiri ini merupakan salah satu instrumen surat berharga negara retail yang diterbitkan pemerintah, yang dimana ini syariah ya. Oke. Jadi sesuai dengan syariah dan tidak dapat diperdagangkan, namun ada masa early redemption. Untuk yang ST15 sendiri ini ada 2 tenor 2 tahun dan tenor 4 tahun. Untuk yang tenor 2 tahun sendiri kuponnya sebesar 5,2, sementara untuk yang tenor 4 tahun di 5,45. Itu suku bunganya berarti Pak? Ya, imbalan hasilnya. Iya. Itu per tahun ya. Kalau sama kita pakai bahasa yang itu Pak. Makanya saya soalnya itu kan, maksudnya kalau anak-anak muda sekarang ini ya yang kayak saya itu kebetulan kalau untuk investasi ada di reksadana juga gitu. Terus juga ya di logam mulia juga. Kebetulan kan istri apa ya? Dipaksa ya. Ya kan? Tapi kalau di reksadana kan udah pasti ada. Terus juga di ya di beberapa kayak gitu Pak. Berarti kalau misalnya kita ngomonginnya soal kemudahan untuk mendapatkannya, berarti karena orang kan mikirnya surat berharga negara gitu. Mikirnya kan ini kalau buat awam kan udah wah urusannya sama negara nih, ribet nih, panjang nih gitu. Segimana sih Pak caranya kalau misalnya kita mau nih kayak saya mau coba deh investment ST015 atau di SBN ini gitu. Oke, untuk pemesanannya sebenarnya gampang ya, karena ada banyak sekali mitra distribusi yang kita tunjuk. Jadi bisa masuk ke websitenya DJPPR, nanti di situ ada listnya siapa saja dari mitra distribusi. Biasanya mereka sudah ada aplikasi misalkan lewat mobile banking, dan kebetulan sekarang saya kan berada di sini dengan Pak Harindra kebetulan dari OCBC. Mungkin beliau bisa menjelaskan bagaimana cara melakukan pembelian di bank OCBC. Gitu Pak. Oke, boleh. Nah, kalau di kami apabila sahabat suara pengen membeli ST15 bisa melalui aplikasi mobile banking kami di OCBC, namanya adalah OCBC Mobile ya. Yang dapat di-download di App Store atau Google Play Store ya. Di kami itu sangat simple ya, mulai dari registrasi, mulai dari pembuatan rekening, mulai dari pembelian hingga proses redemption itu semua hanya satu klik melalui mobile banking kami OCBC Mobile ya. Jadi sangat mudah, dimanapun kapanpun sedang duduk, sedang belanja ataupun mungkin sedang ya rebahan bisa langsung transaksi beli ST15 di mobile banking kami OCBC Mobile. Seperti itu. Berarti memang walaupun judulnya ya Pak ya surat berharga negara, tapi ya untuk kita investment di situ tidak sesulit itu juga. Betul, sangat mudah ya. Sama penawaran kapanpun bisa, tinggal kita klik sambil rebahan bisa Mas Rio. Betul. Dan juga berarti kalau untuk nominalnya tadi berapa Pak start from-nya? Start dari 1 juta. 1 juta, nggak gede-gede juga. Betul. Maksudnya harga satu pasang sepatu yang kamu mau juga tuh sahabat suara ya kan ya. Iya, bulan ini gak beli sepatu dulu aja deh, investment dulu aja gitu. Atau gak usah ngopi dulu setiap hari. Gak usah ngopi dulu tiap hari. Biar ginjalnya juga sehat, tidak diabetes. Betul. Iya. Soalnya kan katanya anak muda sekarang tuh masalahnya itu diabetes. Boba ya. Iya betul. Nah berarti kan kita balik lagi ini Pak ya, kalau masalah kita ngomongin SBN-nya ini gitu. Berarti untuk jaminannya ini
aman ya Pak ya, karena kan balik lagi kita mikirnya ini kan investasi gitu, dimana kita juga mikirnya investasi ya jangka panjang gitu, apalagi untuk 2 tahun. Untuk jaminan keamanannya itu berarti apakah oke bisa gitu Pak? Ya, untuk jaminan keamanan sendiri dari surat berharga syariah negara ini ST015 ini sangat aman ya Mas, karena kita ini dijamin undang-undang. Jadi untuk pembayaran kuponnya itu sudah dianggarkan di dalam APBN setiap tahunnya. Jadi selama negara ini baik-baik saja, kan kita nggak mungkin kan negara Indonesia ini bakal runtuh dalam waktu dekat. Selama itu insya Allah aman, karena memang pembayaran baik itu kupon maupun pokoknya sudah dijamin melalui undang-undang APBN setiap tahunnya. Oke, berarti ibaratnya kalau misalnya kita investasi 1 juta per bulan misalnya kan ya Pak ya, karena kan ini bisa dibeli kapan aja. Iya kan ya Pak ya? Selama masa penawarannya tadi. Oh, selama masa penawaran ini dari tanggal berapa Pak? Dari 10 November sampai 3 Desember. 3 Desember. Oke, masih bisa. Saya tiap hari 1 juta. Ya asik. Amin. Amin. Bisa? Bisa Mas. Bisa. Gak usah ngopi dulu Mas. Nah terus juga berarti kalau ngomongin soal SBN ini Pak, surat berharga negara. Saya sebagai orang awam, saya pengen tahu, maksudnya itu kayak pengen ngerti SBN ini berarti perannya itu untuk ke masyarakat, untuk ke kita itu apa ya? Oke, dari penerbitan surat berharga negara ini, baik itu yang ST015 ini nanti digunakan untuk pembiayaan APBN, bisa juga untuk membiayai proyek-proyek yang ada. Itu kalau untuk proyek yang dibiayai surat berharga negara ini tersebar di seluruh provinsi. Untuk Semarang sendiri saya lupa ingat ya, tapi yang jelas ada beberapa proyek yang memang dibiayai melalui penerbitan surat berharga ini. Jadi kalau sahabat suara pengen membantu pembangunan negeri sekaligus investasi, nah disinilah masuk melalui ST015. Nah berarti minimal 1 juta, maksimumnya terserah ya Pak ya? Ada ini ya. Ada batasnya. Ya, ada batasnya. Maksimalnya adalah 2 miliar Pak ya kalau nggak salah. Kalau yang 2 tahun itu 5, yang 4 tahun itu 10 Pak. 10 ya. Oh iya, udah dinaikin ya. 10 miliar. miliar. Duh, amin. Berarti kalau kita SBN itu berarti memang uangnya itu juga untuk diputar pembangunan juga, semuanya, di mana kayak tadi kata Pak Saiful itu juga sudah dianggarkan. Untuk bunganya tadi yang 2 tahun 5,2, yang 4 tahun 5,45. 5,45 berarti lumayan tinggi juga ya Pak ya? Dan itu floating with floor ya. Jadi kalau misalkan ada kenaikan BI rate itu kuponnya bisa naik. Jadi BI rate plus untuk yang 2 tahun itu plus 0,45. Jadi misalkan kan ini BI rate sekarang 475 tambah 0,45 jadi 5,2. Nanti kalau misalkan BI rate-nya jadi 5 berarti ditambah 0,45 jadi naik 5,45. Tapi misalkan BI rate-nya turun itu nanti tetap levelingnya di 5,2. 5,2 karena memang itu segitu. Ibaratnya kayak bottomnya itu udah dapat segitu. Iya, betul. Bahkan bisa dibilang lumayan lebih tinggi dari deposito juga ya berarti Pak ya? Lebih tinggi dari deposito. Iya kan ya, karena deposito ada yang 3, ada yang 4 gitu. Berarti mending di sini aja sahabat suara, di ST015. ST015 atau ST15 Pak jadinya Pak? Sama aja sih, tapi lebih kayak ST015 aja. ST015. Berarti kan kalau memang misalnya ada yang bahkan mungkin ada yang lagi naruh di depositonya dipindah aja juga nggak apa-apa gitu. Mumpung ini lagi bisa dari tanggal 10 November ini sampai dengan 3 Desember, ya udah dipindah aja. Untuk 2 atau 5 tahun ke depan masih oke lah buat ditaruh di situ dengan rate-nya yang segitu. Wah. Dan berarti kalau misalnya kan tadi juga disampaikan itu syariah nih Pak. Syariah, karena kan banyak juga orang yang sahabat suara yang berpikirnya pengennya yang lebih yang ke syariah gitu. Berarti kalau ini sudah apa ya, bisa dibilang ya terjamin gitu Pak ya? Ya, untuk setiap penerbitan instrumen
sukuk tabungan ini yang sifatnya syariah, kita ada opini syariah dari DSN MUI. Jadi untuk kesyariahannya, dokumen-dokumen syariah sudah diperiksa oleh DSN MUI dan mereka wajib mengeluarkan opini itu untuk memastikan bahwa produk ini sudah sesuai dengan syariah. Nah, berarti udah aman. Gak usah takut lagi bingung, karena kan kadang ada yang, aduh ini mau dibeli nih syariah atau enggak ya gitu. Ini sudah terjamin halal, berarti halalan toiban sahabat suara. Udah gak usah bingung lagi ya kan. Terus juga berarti kalau untuk nasabah dari OCBC NSP sendiri, berarti kalau untuk dengan nominal yang gede itu juga bisa kah Pak? Maksudnya kita hanya dengan apps atau memang ada dengan maksimal nominal segini kita harus ke kantor cabang atau apa gitu? Oke, khusus untuk ST, untuk pasar perdana ini hanya bisa melalui aplikasi mobile banking kami. Jadi memberikan kelebihan, jadi tidak perlu datang ke cabang. Dimanapun kapapun tinggal klik, bahkan mungkin nggak nyampe 10 menit lah Pak Saiful ya. Cuma langsung udah bisa beli, sangat cepat ya. Jadi nggak perlu datang ke cabang repot-repot buat parkir lah, buat antrian, tapi tinggal pakai mobile banking kami OCBC Mobile sudah bisa investasi ST15 dengan nominal, dengan top max segitu, lewat selagi duitnya ada di rekening, kecuali duit 200 mau invest 2 miliar itu keluar gitu. Iya, betul. Cari udara. Begitu. Jadi sahabat suara, buat kamu ya yang pengen nyoba investment baru, investasi baru yang selama ini mungkin duitnya cuma ditabung, karena kayak kalau saya dulu kan emang buta ya Pak ya, waktu masih kuliah itu yang saya tahu cuman kalau di OCBC itu saya pakai Taka. Taka ya. Sekarang masih ada loh Mas. Masih ada, iya. Biasanya itu kalau saya di OCBC itu mau liburan, saya kan pokoknya setahun sekali wajib liburan. Jadi saya bukalah Taka, saya nabung di situ, nanti akhir tahun tarik liburan. Ya gitu aja Pak duitnya. Nah sekarang mungkin bisa nih sahabat suara, satu hal baru nih, ST015 dari negara yang bisa kamu coba buat nabung juga gitu. Ya mungkin 2 tahun nggak usah liburan dulu ya kan ya gitu, tapi nanti begitu ada imbal hasilnya bisa tuh langsung keluar negeri. Abis ini kita masih bakal balik lagi. Jadi buat kamu yang pengen tahu soal ST015, terus juga surat berharga negara, investasinya gimana caranya, stay tune terus di sini di Nongkrong Bareng Spesial. 90,2 FM Suara Warga Indonesia. Nah, kita balik lagi nih sahabat suara, masih di Nongkrong Bareng hari ini bareng sama Pak Saiful, bareng sama Pak Arindra juga. Masih ngobrolin soal surat berharga negara SBN, dan lebih spesifiknya lagi adalah ST015 atau ST15, apapun lah kamu mau nyebutnya, pokoknya sama aja gitu. Nah, kalau tadi kita udah ngebahas kapan masa pembeliannya berarti apa ya ini ya? Iya, betul. Dibeli ya ini berarti ya. Iya. Masa pembeliannya itu kapan? Ini dari tanggal 10 November sampai 3 Desember 2025 ini. Dimana kalau misalnya kamu pengen beli, yang kalau misalnya mikirnya wah investasi ke negara itu minimal tuh harus miliaran, enggak, dari 1 juta juga udah bisa. Dan kalau buat kamu yang bingung mau belinya gimana, buka rekening di OCBC, terus abis itu kamu cuma tinggal download aplikasinya, di situ kamu udah bisa beli langsung si ST015 ini. Dan buat yang berpikir kalau wah itu halal atau tidak, halalan toiban bro, udah tersertifikasi berarti apa ya? Tersertifikasi halal. Nah akhirnya kita balik lagi, kita bakal nanya buat yang masih bingung ST015 ini. Kalau saya sih udah ngerti banget. Pembedanya apa sih Pak? Bedanya di ST015 ini sama instrumen-instrumen lainnya?
instrumen lainnya misalkan dengan obligasi ya, kalau kita lihat ini Agak dekat sedikit lagi boleh. Oke, siap. Kita kalau obligasi kan dari swasta ya. Sementara ini dijamin oleh negara. Terus berikutnya lagi dari sisi perpajakan kita lebih rendah ya. Oke. Jadi ini lebih menguntungkan. Berikutnya biasanya kuponnya ini lebih tinggi dari kebanyakan obligasi, mungkin seperti itu. Dan kalau tadi sudah disampaikan ini syariah. Jadi bagi yang concern terhadap syariah, ini produk ini sangat cocok. Pak, mungkin ada yang dari tadi dengarnya kupon. Boleh dijelaskan nggak sih Pak kupon ini? Karena ya saya sendiri, teman-teman juga sahabat suara mungkin juga bingung kupon. Kupon ini apakah kupon bentuk kayak kupon kurban apa gimana gitu? Ya, kupon ini kalau kita ngomong di konvensional kan kita bilang adalah bunga ya. Sementara kalau syariah itu kan kita nggak boleh ada bunga karena itu riba ya. Jadi itu tidak diperbolehkan alias haram. Jadi kalau untuk instrumen syariah kita menyebutnya adalah kupon. Ini di generate dengan akad syariah. Jadi secara umum ini sudah halal ya. Seperti tadi sampaikan halalan thayyiban. Halalan thayyiban. Oke, itu dia berarti kalau untuk tadi pembedanya ST015 dengan instrumen lainnya itu ya dari ibaratnya sudah dijamin sama negara, jadi udah pasti aman gitu ya Pak ya gitu. Dan kalau misalnya tadi ada juga yang bingung lah, berarti kalau kita naruh duit di situ, duit kita itu diapain? Ya itu kayak tadi disampaikan sama Pak Saiful sama Pak Anindra, kalau itu untuk pembangunan negara. Jadi kalau misalnya ada pembangunan kayak apa-apa gitu, itu bisa jadi dari SBN kita itu Pak. Betul sekali. Berarti bisa sahabat suara kamu bilang, dalan ki saya yang bangun aku. Betul sekali. Tapi bukan berarti boleh terserah aja ya pokoknya gimana. Gara-gara ikut bangun juga. Kamu cuma berapa persen dulu. Berarti balik lagi, kalau kita ngomong oke, ini kita naruh terus juga untuk dikelola apa semuanya. Kalau untuk transparansinya kita mau ngelihat apa semuanya, itu berarti bisa juga nggak Pak? Terkait transparansi untuk ini ya, kan Scriptless ini nanti kalau pembelian dapat ini ya notifikasi di email. Jadi memang sudah transparan. Tapi untuk ini ya penggunaan tadi pembangunan yang mana itu bisa bagi orang yang sudah membeli ST nanti mengirimkan surat permintaan ke kami. Misalkan ini digunakan untuk membiayai apa, itu bisa datang ke kami, tapi bagi pemilik ST-nya ya. Nanti kita akan buka di hadapan Bapak Ibu sekalian yang pengen tahu ini sebenarnya digunakan untuk apa. Tapi kalau misalkan orang umum minta, ya mohon maaf. Iya betul. Naruh duit enggak, nanya-nanya iya. Jadi ada saluran tersendiri. Jadi kalau pengen tahu, Bapak Ibu sekalian bisa datang sambil menunjukkan bukti kepemilikan. Nanti kita sampaikan bahwa dananya digunakan untuk pembangunan seperti apa, kurang lebih seperti itu. Berarti misalnya kayak kalau saya beli di aplikasinya OCBC, terus habis itu kan nanti ada tuh Anda sudah memiliki ini semuanya gitu. Terus itu berarti nanti dari bukti yang udah saya dapat itu saya bawa ke kantor kah atau hanya bisa by email atau gimana itu Pak? Karena ini sifatnya rahasia ya, jadi tetap harus datang ke kantor. Harus datang ke kantor. Iya. Kayak mungkin ya kalau emang kamu lagi slow banget lah gitu ya kan ya gitu. Kayak ya udah duitnya itu pokoknya aman. Udah duitnya itu aman, dipakai untuk pembangunan juga apa semuanya. Ya udah santai aja, dan juga returnnya si bunganya bisa dibilang ya kan ya, atau kupon ini juga ya segitu. Udah terjamin aman di batas tadi 5,2 untuk yang 2 tahun, yang 5,45 untuk yang 4 tahun. Dan itu batas bawahnya. Kalau naik, ya naik lagi. Santai aja udah, nggak perlu tiap sebulan sekali nanya, Pak duit saya udah dipakai kemana aja nih. Nambahin kerja. Nah berarti akhirnya kalau misalnya kita ngomongnya oke, saya misalnya naruh duit segini, tapi kan ini mungkin banyak terjadi juga ya, mungkin Pak Anindra juga bisa mengasih sedikit juga, karena kan kita rencananya 2 tahun. Misalnya di 1 tahun atau di 1,5 tahun, saya tiba-tiba ada
perlu dana, perlu fresh money gitu. Apakah bisa saya tarik? Oke, kalau untuk ST15 dengan fiturnya itu dia ada namanya periode early ini Pak ya, redemption Pak ya. Itu ada tanggalnya, itu bisa dicairkan sebesar 50% dari kepemilikannya. Oke. Gitu. Yaitu minimum adalah pemilikan 2 juta ya Pak ya. 2 juta. Oke. Jadi bisa kan 1 juta, tapi hanya ada di tanggal-tanggal yang sudah ditentukan dari Kementerian Keuangan gitu Mas Rio. Tapi emang berarti bisa. Bisa, betul. Bisa. Dan minimal memiliki investasinya adalah 2 juta. 2 juta. 50% dicairkan itu bisa. Soalnya kalau investasi minimalnya 1 juta memang iya. Kamu investasi 1 juta, terus kayak Pak mau narik 500, pinjam aja ke teman, pinjam aja. Mau cuma 500 doang. Pinjam ke teman, bilang ntar deh dibalikin lagi. Berarti kayak misalnya, dan itu nominal berapapun ya. Misalnya saya invest 1 miliar, bisa ditarik 500 juta gitu. Dan mohon maaf, apakah bakal ada potongan kah atau memang ya udah memang batasnya itu bisa ditarik 500? Tidak potongan ya Pak Saiful ya. Jadi kalau dari sisi pemerintah sih tidak ada potongan ya. Tapi mungkin di beberapa agen penjual mungkin ada biaya misalkan biaya materai atau semacamnya. Tapi tergantung biaya materai kan memang ya itu biaya harus dikeluarkan gitu. Atau biaya transaksi. Biaya transaksi itu kan ya memang ada gitu. Tapi kalau untuk potongannya sendiri tidak ada. Tuh. Jadi emang mungkin buat kamu yang ya udah lagi butuh misalnya tiba-tiba lahiran anak lahiran anak butuh duit gitu, bisa ditarik mungkin berapa dulu, dan itu tetap 50% itu tersimpan di situ gitu. Berarti nanti kalau misalnya nih Pak, saya investmentnya 100 juta misalnya di tahun 1,5 tahun saya tarik, berarti kan setengahnya. Nggak bisa, hanya di tanggal-tanggal tertentu. Jadi untuk redemption kita buka window sendiri. Jadi untuk redemptionnya itu di 26 Oktober sampai 3 November 2026 untuk yang tenor 2 tahun. Untuk yang tenor 4 tahun itu di 25 Oktober sampai 3 November 2027 untuk yang 4 tahun. Oke. Nah, misalnya nih Pak, saya tarik di situ ya. Berarti kan ada tadi kuponnya itu mengikuti dari sisanya ini berarti. Ya. Berarti nggak ngikutin yang duit yang dimasukin pertama nih Pak. Enak banget sih, ikut aja Pak uluan saya Pak, nggak apa-apa. Oh begitu. Berarti pokoknya berapapun yang ada sisanya itu masih akan terus diberikan juga kupon imbalannya itu di situ. Jadi tenang aja sahabat suara. Nanti abis ini kita bakal balik lagi. Jadi stay tune terus di Nongkrong Bareng spesial hari ini bareng sama saya Rio Dinata. 90,2 FM Suara-suara warga Indonesia. Woi, saya justru malah obrolan on air-nya nih, obrolan off air-nya sahabat suara banyak nih, dapat nih. Tapi nggak mau ngasih tahu, biar saya sendiri aja. Pak, ini ada yang nanya, ini nggak tahu, ini mau dijawab nggak apa-apa gitu, nggak dijawab juga nggak apa-apa gitu ya Pak ya. Karena ya mungkin ya ini tuh masih awam ya kan ya. Ada yang nanya, kripto termasuk investasi nggak Pak? Monggo Pak, ada yang mau dijawab kah? Oke, sebenarnya kripto itu bagian dari instrumen investasi seperti SBN ya. Karena memang sebenarnya kalau kripto itu kan investasi itu teman-teman atau sobat-sobat harus lihat risk profile-nya. Kalau kayak saham kripto itu mungkin yang agresif, yang bisa menerima kerugian cukup besar, yang bisa volatility-nya cukup tinggi, itu boleh masuk ke kripto. Tapi kalau yang sobat suara suka yang konservatif, yang nggak suka resiko, yang nggak suka resiko kecil lah, itu gitu. Mungkin kripto mungkin kurang cocok. Tapi karena high risk high return kan, mungkin returnnya cukup tinggi karena sangat volatile, tapi risknya juga cukup tinggi. Seperti itu sobat suara Mas Rio. Buat yang kepikirnya itu cuman dapat untungnya segini, ingat untung gede risiko juga gede. Terus ada lagi yang nanya, ini mau nanya, suku ini kan hasil yang didapatkan dasarnya bagi hasil. Kalau proyeknya rugi, jadi gimana ya? Waduh, proyeknya rugi. Nggak ada dong proyek rugi. Ya Pak ya? Nggak ada kan ya?
aman ya, karena ini kan tadi proyek pemerintah ya, dan tadi sudah dijamin dengan undang-undang APBN. Jadi untuk bagi hasilnya ini pasti diberikan setiap bulan. Jadi aman. Jadi tidak perlu khawatir terkait dengan pembayaran kupon atau bagi hasilnya. Udah disampaikan tadi dari awal, ini tuh untuk semuanya itu sudah disiapin di APBN. Jadi kamu nggak usah takut lagi, kan kayak begitu benar ya Pak ya? Iya, betul. Nah gitu, pokoknya ya udah kalau ada langsung aja taruh begitu, daripada nongkrong doang duit nongkrong lagi, daripada duitnya nganggur, begitu. Terus berarti, nah ini ke Pak Anindra, kalau misalnya nih buat sahabat suara yang pengen oh ya udah deh, kayak menarik juga ya. Ini mumpung masih tanggal berapa ini ya? Tanggal 13 ya. Tanggal 13 masih ada berapa hari lagi gitu. Terus ya udah deh, mau buka rekening OCBC gitu. Apakah harus ke kantor cabang apa gimana, Pak? Oh, tidak perlu ke cabang, Mas Rio. Suara tinggal pakai mobile banking kami, OCBC Mobile ya. Bisa buka rekening, bisa buka rekening relasi buat rekening surat berharga, bisa untuk registrasi SBN, serta bisa beli ST15 melalui aplikasi OCBC Mobile kami. Jangan sampai ketinggalan, karena hanya sampai tadi ya di 3 Desember doang. 3 Desember. Tuh, begitu. Berarti pokoknya kalau misalnya udah install aplikasi OCBC juga mau beli ST015 ini bisa. Terus nanti juga misalnya habis itu mau nambah yang lain lagi itu juga bisa. Betul. Gitu. Simple. Jadi langsung aja kalau emang misalnya kamu pengen ya udah deh, kayaknya investasi itu memang harus dimulai dari sekarang ini nih gitu. Teman-teman mahasiswa ya kan ya, terutama gitu. Terus juga mungkin ya yang udah kerja misalnya juga buat anak kayak gitu ya Pak ya, gitu kan. Buat wah anak nih besok masuk SD atau misalnya mau masuk sekolah lagi, ini disiapin dari sekarang ini juga bisa. Betul. Berarti untuk nominal tidak ada minimal, maksudnya minimal 1 juta. Udah berapapun itu juga bebas ya Pak ya. Dengan ST015 2-nya itu 5,2%. Untuk ST015 4-nya 5,45. Itu adalah batas terbawah yang pasti akan didapatkan. Tapi kalau kupon BI naik lagi, pasti naik. Amin, jadi 10%. Berarti kalau misalnya sahabat suara terakhir nih Pak, kalau pengen tahu, nyari-nyari tahu sendiri nih ya kan ya, kayak anak-anak sekarang ini mungkin pengen nyari tahu untuk ST015 ini, mungkin bisa nyari taunya di mana nih Pak? Nah ini bagi sahabat suara yang pengen tahu terkait dengan ST015 atau mungkin produk dari Kementerian Keuangan di surat berharga negara, bisa kepoin di IG DJPPR Kemenkeu. Nah itu di situ kita segala informasi terkait surat berharga negara bisa didapatkan di sana, atau bisa ke websitenya djppr.kemenkeu.go.id. Tuh, DJPPR Kemenkeu untuk Instagramnya, dan djppr.kemenkeu.go.id untuk websitenya. Silahkan kamu bisa cari sendiri sahabat suara, enaknya cari di Instagram dulu yang gampang, nanti baru pasti ada link tautannya begitu. Dan kalau misalnya nih, kayak tadi saya juga sempat ngobrol nih sama Pak Saiful sama Pak Anindra, kalau misalnya Pak, aduh menarik nih Pak, tapi duitnya belum ada nih sekarang nih, apakah nanti ini ke depan-depannya ada lagi kah atau tidak ini Pak? Ya, untuk penerbitan surat berharga negara ini kita sudah rutin ya dilakukan oleh pemerintah. Tiap tahun bisa beberapa kali kita menerbitkan. Jadi bagi sahabat suara yang mungkin terlewat atau masih nunggu ngumpulin sampai banyak dulu nih, bisa pantengin di IG DJPPR Kemenkeu tadi untuk penerbitan berikutnya. Jadi setelah penerbitan ST ini nanti akan ada juga penerbitan surat berharga negara lainnya. Jadi ditunggu saja. Tuh, tapi ya kan ya, kalau memang udah ada sekarang, yang mending sekarang aja begitu. Karena nggak setiap kali terbit juga itu dapat, itu syariah ya Pak ya. Iya. Karena itu memang diselang-seling juga begitu. Jadi kalau misalnya mau sekarang ada, daripada mikir-mikir, ya udah masukin aja dulu. Nanti kalau ada lagi, nggak tunggu lagi syariahnya lagi kapan, atau emang misalnya nanti nextnya ada, taruh lagi aja. Dan belum tentu juga kuponnya itu dapatnya
segini Seperti juga. ini, iya, betul sekali. Mumpung ini 5,2 buat 2 tahun, 5,4 buat 5 tahun dengan kemungkinan fluktuasinya ada lagi, kapan lagi ya kan ya. Kalau begitu terima kasih Pak Anindra, terima kasih Pak Saiful obrolannya hari ini. Terima kasih Mas Rio di Pasukan Suara. Betul, dan juga intinya adalah mumpung masih muda, mumpung duitnya lagi ada, daripada foya-foya mending investasi, jangan lupa. Begitu. Terima kasih semuanya. Saya Rinata pamit dulu, sampai ketemu lagi di Nongkrong Bareng spesial berikutnya. Bye-bye. Bye.